Inilah suasana kota Saumelaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dimekarkan dari Kabupaten Induk, Maluku Tenggara, sejak tahun 1999, terus berkembang seirama lajunya pembangunan nasional. Penataan dan pengembangan kota Saumelaki, serta pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terus dilakukan dengan tetap menjaga keaslian nilai-nilai budaya orang Tanimbar. Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki 10 kecamatan terbentang dari utara Pulau Yamdena sampai pesisir selatan di gugus Pulau Kepulauan Tanimbar. Salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kami kunjungi adalah Kecamatan Wertamrian. Di Kecamatan Wertamrian terdapat 8 desa yang terletak di pesisir pantai bagian timur Pulau Yamdena atau arah utara dari kota Saumelaki. Desa Tumbur merupakan salah satu desa dari 8 desa yang berada di Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Terletak di bagian timur Pulau Yamdena dan sebelah utara kota Saumelaki. Luas wilayah 91,93 km persegi. Jarak dari kota Saumelaki ke desa Tumbur 19 km. Dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 25 menit. Desa Tumbur merupakan daerah pesisir pantai dengan topografi wilayah rata dan tidak berbukit. Jumlah penduduk 292 kepala keluarga atau 1.136 jiwa dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pengrajin patung, dan PNS. Sebagian besar penduduk beragama Kristen Katolik. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai pengrajin patung, di mana hasil kerajinan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dulu, sebelum masyarakat Tumbur mendiami tempat sekarang, mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Pulau Barsabi di Kepulauan Maluku Tenggara Barat sebelum dimekarkan masuk Kabupaten Maluku Barat Daya. Pulau ini terkena gempa tektonik dahsyat yang menenggelamkan seluruh pulau dan isinya. Namun sebagian masyarakat melarikan diri dan berhasil keluar meninggalkan pulau tersebut di bawah pimpinan Maken Taware dengan menumpangi perahu Sori Metanderu. Akhirnya mereka tiba di desa Tumbur yang sekarang ditempati. Tidak lama setelah itu, Maken Taware meninggal dunia dan untuk mengenang jasa-jasanya,
masyarakat setempat melalui seorang tua yang bernama Somalai membuat patungnya dari kayu kanawa atau kenawe katutun. Patung ini dipercaya memiliki kekuatan gaib yang dapat menolong masyarakat setempat dan dianggap keramat karena ditempatkan di tempat khusus dan tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Namun sekarang patung ini sudah hancur dan musnah dimakan usia. Beranjak dari situ, masyarakat Tumbur membuat patung atau walut, lufu dalam, yang melambangkan leluhur dan orang tua mereka yang sudah meninggal. Walut artinya patung yang berukuran kecil, dan lufu dalam artinya patung yang disimpan di dalam sebuah wadah. Bagi masyarakat setempat, patung ini dianggap bernyawa atau walut plese. Artinya bahwa seolah-olah roh para leluhur ada hidup di tengah-tengah anak cucu keturunannya. Oleh karena itu harus dijaga dan disimpan di tempat khusus seperti di dalam sebuah kalabasa atau di dalam anyaman keranjang yang terbuat dari daun lontar dan ditaruh di atas bumbungan rumah atau dalam peti. Dan yang terpenting, patung ini hanya disimpan di rumah anak atau cucu laki-laki yang paling sulung. Hal ini dikarenakan sistem perkawinan yang dianut masyarakat setempat ialah patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Masing-masing mata rumah memilikinya dengan jumlah yang berbeda. Ada yang berjumlah 2 atau 3 bahkan lebih. Walut lufu dalam merupakan patung keramat dan memiliki nilai ritual tinggi. Hal ini merupakan ciri khas masyarakat Tumbur karena selain dimiliki oleh semua mata rumah yang ada, juga upacara ritualnya. Pak, minta maaf kita semuanya ada sudah nih. Kalau mau tak main, tomat dari $10 mah, oke yang punah mah, kali tugas. Royat mah ratu, martungannya mungkin sire, mungkin Korea, nyampe ratu. Tua ke belum diberko. Kecil mama para kalka banjirnya masalah. Tema kakek semua susah dia kam, dia si maka via nira tugas di tempat tugas ya kak, musdaya si malang kau yang timur mau barat mau kata susah dia si. Maya pun bal kita ko sampai yang ratu soal mau tak maka yang timur kam, maksudnya mulai kam maka susah dia kam. Ini kau yang timur mau barat mau ratu, kau ini yang selain dengan manusia yang berkuasa. Ni muasnya memang ne karane ni ngayahu ngata nana nira bibisi ni ema nira kombi komuata nali kalbersir ema rasu soal motak maka di muka hampo tuwa kana minum akala ka minum mafar kaye ratu kita ka minum akba beya ni ratu kalbersir mane mo ko saya engu ko ane makane beveles pagka minum maka angat marane mimasnya mande karane ka siram ambil siram maka pakai para ukloni mira turunan mira sejarah bersini habis maka Rafael ba minum tu akan minum ningwa dasmain rat misalnya soal motak mai ini aku sampayang pia ningwa satu kabarnya ningwa kekuatan yang ningwa pegangan ni soal motak mai jadi palak saya kabunyi saya ni karina ni makpala ketisali ni makna kawin ni sampayang matua ki nak itu sampayang jadi lihat mai luri na yang pengusul mereka teman silai ni al kekuatan beriak pe makalasnya wiye yang tua ki ketia tosam rumah ka calma biarkan calma kama para kama mufalai maka itu satu dia tu ni maka balik sire kata satu dia sih
maka cerasnya til langsung tuna dalam tene lihat Walut lufu dalam yang diambil sebagai contoh yaitu dari Suatual, mata rumah Sainyakit. Upacara ritual diawali dengan memanggil roh leluhur menggunakan bahasa adat, kemudian lufu dalam dikeluarkan dan diberi makan siri, pinang, kapur, dan minum sopi, dipercik. Setelah itu mengutarakan permohonan dan harapan mereka. minum maka angat marane mimasnya weman dia karane ka ceram ambil ceram maka pakai para ukloni mira turunan mira sejarah bersini bisa maka Rafael ba minum tu akan minum Setelah semua tahapan selesai, lufu dalam dan semua peralatan kecuali sopi dimasukkan kembali ke dalam tempatnya. Upacara ini biasanya dilakukan saat malam hari. Mereka memiliki 3 buah patung, yaitu Mermarna, Rerenge, Kakao. Saat para lelaki ingin membangun rumah, maka mereka harus berdoa dan memohon kepada patung agar rumah yang dibangun berhasil. Dan saat kaum perempuan ingin menenun, maka harus berdoa agar hasil tenunannya baik. Dia punya tenun itu bisa lancar dan bisa berhasil. Doa lalu bisa menenun atau membuat bangunan harus berdoa kepada patung ini. Nama Rerenge Kakao. Dia nama itu dia punya nama khusus bahwa Ametenan Tais. Ametenan Tais. Tais Ametenan. Cyril Mel dan Lar Loplop atau moyang mata rumah Sainyakit yang berlayar dari Selaru dengan mengarungi lautan dengan menumpangi perahu Wawur Kuli. Jika kita hendak pergi mencari ikan di laut, kita harus berdoa padanya agar pencarian berhasil. Lawar mate dapat menerangi mata, menenangkan pikiran dan hati, juga dapat memberikan kecerdasan sehingga dapat berpikir jernih. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan di zaman modern ini, para pengrajin mengembangkan seni ukir patung dengan beragam motif yang dapat dijual untuk kelangsungan hidup mereka. Hal ini dikarenakan patung-patung leluhur dianggap keramat sehingga tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas. Hasil kreativitas para pengrajin berupa patung dengan motif-motif yang sangat beragam yang menggambarkan aktivitas masyarakat yang sudah ada sejak zaman para leluhur. Contohnya, patung dengan motif tongka atau topang dagu, motif nelayan, bertani, berburu, patung persembahan, patung penjaga, dan lain-lain. Berikut ini adalah proses pembuatan patung yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pengambilan bahan baku kayu eboni atau kayu hitam, kai mietam, khusus bagian dalamnya yang disebut nimete. Menurut kearifan lokal masyarakat Maluku, pengambilan bahan baku kayu harus dilakukan pada waktu bulan gelap dan air surut agar hasil kayu yang didapati baik.
Kedua, tahap menggambar pola pada balu kayu. Pola inilah yang nantinya menjadi acuan bagi si pemahat pada saat melakukan pemahatan. Untuk mempermudah proses pemahatan, dilakukan sedikit penggergajian. Yang ketiga, tahap pengukiran. Biasanya si pemahat menggunakan sebilah pisau yang tajam. Yang keempat, tahap akhir adalah mengamplas. Ini merupakan proses finishing yang dilakukan dengan menggunakan kertas penghalus. Alat-alat yang digunakan adalah pensil, pisau kecil atau sandi anak, pisau besar atau sandi arwalu, pahat atau totoki, gergaji atau orin, kertas amplas atau kertas plas katutun. Jenis-jenis patung yang dihasilkan masyarakat Tumbur adalah 1. Patung kerajaan. Patung kerajaan menggambarkan seorang bangsawan yang mempunyai banyak harta. Ada hiasan di kepala yang disebut somalai sebagai tanda orang bangsawan. Perahu Tenabar Ila'a. Perahu ini ditumpangi oleh para penari Tenabar Ila'a yang menari menyambut kedatangan para lelaki yang menang dalam peperangan. Perahu Melsaye. Perahu ini merupakan perahu adat yang dipakai untuk berperang. Perahu ular atau sorikasi. Perahu ini merupakan replika sorikasi atau perahu ular. Perahu ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang memuat para prajurit perang yang baru kembali dari medan peperangan dan membawa kemenangan. Patung-patung hasil kerajinan ini sudah tersebar luas baik dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadikan Tumbur sebagai salah satu destinasi pariwisata di Provinsi Maluku. Selain mendatangkan income bagi masyarakat setempat, hasil-hasil kerajinan ini dapat dijadikan mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Kita dari toko pendidik, rencana kita ke depan setelah mengamati hasil kerajinan tangan dari pengrajin Desa Tumbur, rencana kita ke depan itu kita akan mendatangkan narasumber dari para pengrajin di sini untuk mengembangkan itu di sekolah-sekolah. Karena yang kita laksanakan di sekolah-sekolah itu hanya menjulang, merendam, dan menganyam. Sehingga rencana kita ke depan itu kita akan mendatangkan narasumber dari pengrajin Desa Tumbur di sekolah-sekolah. Itu merupakan suatu kepastian karena barusan kita ada ikut Lokakarya, kita sudah menyusun kurikulum MULO. Dan salah satunya dari kelompok kita itu kita masukkan pengrajin ini. Salah satunya adalah pembuatan patung. Menyikapi aktivitas para pengrajin patung di Desa Tumbur, maka Camat Wertamrian, Bapak RK Renwarin menyambutnya secara positif. Budaya yang ditampilkan oleh masyarakat Tumbur adalah ciri khas yang paling utama adalah Tumbur. Dengan coraknya
ada yang kipas tangan, kemudian tonggak dagu. Itu melambangkan bahwa memang kondisi pada zaman itu orang tua-tua melakukan sebuah permenungan terhadap kondisi bagaimana masyarakat dulu pada zaman itu, sehingga mereka lalu melakukan permenungan dalam sebuah bentuk kebersamaan masyarakat dari dulu sampai ke saat ini, sehingga ciri khas yang mereka tunjukkan pada saat itu adalah bentuk ciri khas tumbur dengan motif adalah tongkat dagu dan tangan. Itu lewat dinas Perindakop, dinas terkait, lalu terus melakukan pembinaan keterampilan-keterampilan, sehingga SDM dari tenaga-tenaga terlatih itu lalu kemudian bisa diupayakan, karena kita melihat ada beberapa kesempatan, ada tenaga perajin dari Desa Tumbur telah melakukan kegiatan-kegiatan ke luar daerah, misalnya melakukan promosi ke provinsi, ke Jawa. Dari situ mereka lalu bisa lihat antara teman pengrajin satu dengan yang lain, lalu bisa mengembangkan dari motif-motif yang bisa dimunculkan. So sui ni ma